Insiden kebakaran terjadi di Jalan Sutoyo S, Gang Nuri, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Jumat 23 Juli dini hari. Sebanyak 6 rumah ludes dilalap si jago merah. Api baru berhasil dipadamkan oleh petugas 1 jam kemudian. Warga yang menjadi korban kebakaran ini pun tampak memunguti barang-barang yang tersisa dari kejadian ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada rekan kami dari Banjarmasin Pos, Mas Rida, yang akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Halo, selamat petang Mas Rida. Selamat petang rekan Siska yang ada di studio. Ya, Mas Rida bisa dijelaskan seperti apa kronologi kebakaran yang terjadi ini? Iya, baik. Terhadap kronologi kebakaran sendiri berdasarkan para saksi yang ada di lapangan, berhasil kami himpun informasi bahwa kebakaran ini terjadi pada saat tengah malam, di mana warga kebanyakan sudah terlelap begitu ya. Tapi berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat, RT 27, di Gang Nuri, Jalan Sutoyo, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah, mengatakan saat itu dirinya kembali dari berdagang di malam hari. Beliau berdagang pedagang kaki lima yang kembali dari tempat bekerjanya dan menuju ke rumahnya, tiba-tiba saja sudah mendengar ada teriakan api dari lingkungan tersebut, di mana pada kebakaran ini sendiri menghanguskan 6 buah bangunan ya, yang terdiri dari 2 rumah dan 2 rumah kontrakan masing-masing terdiri dari 2 pintu begitu. Oke, apakah sudah ada laporan terkait penyebab kebakaran ini, Mas Rida? Oke, kalau terkait penyebab kebakaran ini berdasarkan saksi itu kemungkinan akibat dari kompor yang meledak ya. Tapi kalau berdasarkan pihak kepolisian tadi pas diwawancara masih mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami penyebab kebakaran di Gang Nuri tersebut karena diketahui juga kalau kawasan tersebut merupakan kawasan padat penduduk di mana kebanyakan bangunan rumah warga itu terbuat dari kayu, sehingga Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah itu I Gusti Ngurah Putra mengimbau kepada warga untuk selalu waspada terhadap benda-benda yang berhubungan dengan listrik maupun benda-benda di dapur, begitu. Ya, Mas Rida, apakah ada laporan korban terkait dengan peristiwa ini? Ya, terkait korban jiwa sendiri memang tidak ada terhadap akibat dari kejadian ini, namun dilaporkan seorang warga mengalami luka bakar, namun tidak terlalu serius. Berdasarkan saksi juga dikatakan bahwa korban ini bernama Ibu Ahmadi, yang diduga dari rumah beliaulah api pertama kali muncul. Jadi dikatakan beliau itu sedang memasak, entah itu beliau sedang tertidur atau bagaimana, tiba-tiba api sudah membesar dari kompor minyak yang beliau gunakan saat itu. Nah, kemudian dalam upaya untuk memadamkan api tersebut, Ibu Ahmadi ini mencoba untuk menyiramnya dengan air yang rupanya membuat bagian tangan dan juga bagian muka Ibu Ahmadi mengalami luka bakar begitu. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Mayor Zenitandra Widarut, yakni dan Ramil 100703 Banjarmasin Barat Tengah dan juga Ketua RT setempat. Ramil 0703 Banjarmasin Barat Tengah. Jadi tadi malam ada kebakaran. Kita mungkin bisa membantu untuk pada hari ini aja lah ya. Yang kita ada mie instan, ya, kemudian ada air mineral, ada juga pakaian yang layak pakai. Kemudian kami juga berikan bantuan, ada roti ya, yang bisa diberikan langsung bisa ini. Ada juga popok bayi, ada yang itu. Mungkin untuk sementara sambil menunggu bantuan selanjutnya mungkin dari dinas sosial ataupun dari BPBD ya. Oke. Ini berapa banyak yang terdampak dan untuk kebakaran tadi malam? Yang terdampak ada 7, kemudian yang sebelahnya juga kena ini. Biasanya seperti itu. Yang
kebakaran tujuh, tapi karena dalam proses pemadaman itu ada rumah-rumah yang di sebelah-sebelahnya pasti akan terdampak. Saya pikir itu juga harus dibantu. Dan mungkin himbauan sedikit dan untuk masyarakat sendiri kan, mengingat kebakaran ini apalagi di pemukiman gitu. Mungkin himbauan. Daerah Banjarmasin ini kan daerahnya padat ya, Iya, di perkotaan. Untuk para warga supaya lebih disiplin lah dalam melindungi dirinya sendiri. Contohnya mungkin kalau menggunakan hal-hal yang berbau yang memungkinkan bisa mengakibatkan kebakaran, mereka harus lebih waspada. Kemudian saling Di kejadian kebakaran tadi malam sekitar jam berapa dan mungkin ada diketahui lah penyebabnya Pak? Silakan. Jadi kronologis kejadian kebakaran tadi malam itu sekitar jam 00.30 atau setengah 1 ya. Nah habis itu asal mulanya api itu mungkin dari rumahnya Ibu Madi. Nah itu mungkin beliau masak di kompor biasa bukan gas. Nah jadi entah memasak nasi atau memasak air. Nah pada saat itu juga beliau mungkin ditinggalkan atau nonton TV atau ketiduran. Nah kita kurang tahu pasti. Nah jadi sekejap lagi otomatis kan kompornya menyala gitu. Nah jadi begitu sudah menyala, ibunya coba antisipasi menyiram kompor tersebut dengan beberapa kali siraman, mungkin kaget. Nah, apinya sudah membesar. Nah, ibunya pun sempat kena juga muka beliau sama tangan gitu, sama rambut juga kan. Nah itunya dari ibunya. Nah, habis itu ibunya teriak, pas kebetulan saya habis jualan ya. Kebiasaan begitu habis jualan saya ronda sendiri ngelihat gimana, apakah keadaan kampung gimana. Rumah sih ada 4, awalnya pintu itu bedakannya itu ada 1, 2, 3. 3 bedakan. Iya, 3 bedakan. Berapa pintu itu Pak? Itu bedakan ada 3 pintu kan, sana 1, 2, di sini juga iya juga kan. Oh, 4 dengan saya ini kan itunya. Iya, iya. Nah, jadi kalau rumahnya kan yang di sini asal apinya, ibu di situ. Nah, situ ada 3 kakaknya, ada mungkin 1, 2, 3. Ya, Tribunas, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawasi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!